5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban untuk menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Adik-adik, kita itu mempunyai kewajiban untuk menghemat energi di sekitar kita. Seperti Siti ini, contohnya dengan tidak membiarkan keran air terbuka setelah dipakai, lalu juga tidak menghambur-hamburkan air saat mandi, dan di sini Siti mematikan lampu jika tidak digunakan. Adik-adik, berikut ini contoh hak yang diperoleh oleh Siti. Pertama, Siti itu memperoleh atau mendapatkan hak untuk mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Lalu yang kedua, Siti itu berhak menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, Siti juga berhak menyalakan kipas angin saat kepanasan, menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, itu tadi beberapa hak yang bisa kita peroleh. Tetapi ya, kita boleh menuntut hak kita setelah melaksanakan kewajibannya. Jadi kewajiban itu harus didahulukan daripada hak kita. Jadi kewajiban-kewajiban tadi yang harus kita lakukan tadi itu harus kita dahulukan daripada kita menuntut hak kita. Jadi kewajiban dulu baru kita akan memperoleh hak kita adik-adik. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Adik-adik, kalian bisa mendiskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian. Nah, di sini misalnya, kewajiban kalian mematikan keran air jika tidak dipakai. Itu yang harus kalian lakukan. Lalu hak kalian apa? Ya, hak kalian mendapatkan air yang cukup untuk mandi. Hak kalian bisa menggunakan air untuk keperluan kalian, misalnya seperti itu. Lalu kewajiban kalian tidak membuang-buang makanan. Berarti di sini apa hak kalian? Nah, hak kalian adalah mendapatkan makanan atau asupan gizi yang dibutuhkan. Berikutnya, kewajiban kita itu tidak menghamburkan air di kamar mandi. Maka hak kita adalah tersedianya air untuk berbagai kebutuhan. Jika kewajiban kita mematikan lampu di siang hari, maka hak kita juga dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup atau bisa menggunakan lampu dengan baik atau sesuai dengan kebutuhan kita. Itu hak kita. Nah, berikutnya ada kewajiban menghabiskan minum yang sudah diambil. Itu kewajiban kita. Hak kita apa? Mendapatkan minum untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, ini adalah kewajiban dan hak kita yang berhubungan dengan
energi. Adik-adik, setiap kegiatan itu membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal nama hari, nama bulan, lalu kita juga sudah mengenal cara membaca jam. Di sini kita akan belajar menyelesaikan soal yang ada dalam tabel berikut ini. Di sini ada tabel mulainya kegiatan, selesainya kegiatan, dan lamanya kegiatan. Yang pertama, mulainya kegiatan itu pukul 7, selesai kegiatannya pukul 10, lalu lama kegiatannya berapa jam. Nah, untuk mencari lama kegiatan itu kita bisa menggunakan rumus selesainya kegiatan dikurangi mulainya kegiatan. Selesainya kegiatan itu pukul 10 dikurangi mulainya kegiatan yaitu pukul 7. 10 dikurangi 7 itu sama dengan 3. Jadi lamanya kegiatan ini adalah 3 jam. Berikutnya, mulainya kegiatan adalah hari Senin, selesainya kegiatan adalah hari Jumat. Maka kita tulis nih adik-adik, ada nama hari dari Senin sampai Minggu. Lalu di sini Senin sampai Jumat itu ada berapa hari? Kita bisa hitung dengan cara seperti ini. 1, ini ya, Senin ke Selasa itu 1 hari, lalu Selasa ke Rabu itu 2 hari, Rabu ke Kamis 3 hari, Kamis ke Jumat itu 4 hari. Jadi lamanya kegiatan adalah 4 hari. Berikutnya adik-adik, di sini ada mulai kegiatan itu di bulan Januari, selesainya di bulan Maret. Maka lamanya kegiatan ada berapa bulan? Di sini kita hitung adik-adik dari Januari ke bulan Maret. Ada 1, 2, berarti Januari ke bulan Maret itu lamanya adalah 2 bulan. Mulai kegiatan pukul 9, selesai kegiatan pukul 12, maka lamanya kegiatan bisa kita cari dengan cara selesainya kegiatan dikurangi mulainya kegiatan. Berarti pukul 12 dikurangi 9. 12 dikurangi 9 sama dengan 3, berarti lamanya kegiatan ada 3 jam. Berikutnya adik-adik, mulainya kegiatan itu pukul 14 atau pukul 2 siang. Selesainya kegiatan itu pukul 15 lebih 30 atau pukul 3 lebih 30 sore. Lalu lamanya kegiatan ada berapa jam lebih berapa menit. Di sini caranya sama ya. Selesai kegiatan itu pukul 15.30 dikurangi pukul 14.00. Nah, kita coret-coret di sini adik-adik. 15.30 dikurangi 14.00. Adik-adik perlu kalian ingat, ini kan tentang waktu. Nanti pengurangannya berbeda ya. Kita kurangi dulu dari angka 0 yang di belakang ya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu 3 dikurangi 0 3. 5 dikurangi 4 ya, 5 dikurangi 4 1. 1 dikurangi 1 0. Tidak perlu kita tulis juga adik-adik. Berarti di sini lamanya kegiatan itu adalah ini 1 jam lebih 30 menit. Jadi lamanya kegiatan di sini 1 jam lebih 30 menit. Kita lihat soal selanjutnya. Ada mesin alat-alat yang digunakan di rumah dan waktu mulai digunakan serta waktu selesai digunakan. Yang ditanyakan adalah lama penggunaan. Misalnya mesin cuci yang pertama itu waktu mulai digunakan pukul 4 dan waktu selesai digunakan itu pukul 5 lebih 30 menit. Jadi untuk mengetahui lamanya kegiatan itu bisa dengan cara waktu selesai dikurangi waktu mulai. Berarti 05.30 dikurangi 04.00. Nah, kita bisa kurangi di sini adik-adik ya. 0 dikurangi 0, 0. Lalu 3 dikurangi 0,
3. 5 dikurangi 4, 1. Jadi lamanya kegiatan ada 1 jam lebih 30 menit. Berikutnya ada kipas angin. Nah, kipas angin ini waktu mulai digunakan itu pukul 9 malam. Waktu selesai digunakan itu pukul 4 pagi. Berapa jam lama penggunaannya? Jadi kalian bisa langsung menghitung. Dari pukul 21 ke pukul 22 itu 1 jam, ke pukul 23 itu 2 jam, ke pukul 24 atau 00 atau jam 12 malam itu 3 jam, lalu ke pukul 1 itu 4 jam, ke pukul 2 5 jam, ke pukul 3 6 jam, ke pukul 4 pagi hari 7 jam. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui, kalian jawab dari kipas angin ini nyalanya adalah 7 jam, lebihnya berapa menit? Ya 0 menit. Seperti itu adik-adik. Kita lihat soal berikutnya ya. Nah, di sini ada televisi, lampu belajar dan penanak nasi. Kita lihat televisi dulu. Lamanya penggunaan itu bisa kita hitung dengan waktunya selesai dikurangi waktunya mulai. Jadi 17.00 dikurangi 14.30. Kita kurangi di sini. Nah, nanti kalian akan tahu bagaimana pengurangan jam itu adik-adik. Di sini kita kurangi dulu 0 dikurangi 0. Berarti 0 adik-adik. Nah, sekarang 0 dikurangi 3. Tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kita pinjam ke depan sini. Pinjam 1. Jadi angka 7 ini jika dipinjam 1 masih 6. Lalu satunya kemana? Ini aslinya itu kita itu pinjam 1 jam. Ya, pinjamnya itu 1 jam, bukan seperti pengurangan angka-angka biasa, maksudnya pengurangan yang ada satuan, puluhan, ratusan, itu tidak seperti itu, tapi ini pengurangan jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi di sini kita tulisnya bukan angka 1, tapi kita tulis angka 6 karena kita pinjamnya itu 1 jam. Mengerti adik-adik? Pinjamnya itu 1 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, sekarang baru kita kurangi. 6 dikurangi 3, ya 3. Sekarang 6 dikurangi 4, 2. 1 dikurangi 1, 0. Berarti lamanya kegiatan di sini adalah 2 jam lebih 30 menit. Seperti itu adik-adik. Kalian harus tahu ya pengurangan jam ini ya, bahwa kalau kita meminjam ke depan itu berarti meminjam 1 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Kita lihat di soal berikutnya, lampu belajar. Nah, di sini lampu belajar itu nyalanya mulai pukul 19.30 dan selesainya itu pukul 21.00. Berarti kan dikurangi 21.00 dikurangi 19.30. Maka lamanya kegiatan berapa? Ya kita kurangi seperti ini. 0 dikurangi 0, 0. Nah, ini ada lagi 0 dikurangi 3. Kan tidak bisa. Berarti pinjam 1 jam ke depan. Ya, pinjam 1 jam ke depan. Nah, di sini 1 ini tinggal 0. Nah, pinjam 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kita tulis di sini 6. Bukan ditulis jadi 10, tidak. Ya, karena ini peminjaman dalam penghitungan waktu. Pinjamnya 1 jam. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 0 dikurangi 9. Tidak bisa, pinjam lagi 1 karena ini sama-sama jam tidak jadi 6, tapi di sini jadi 10. Kalau menit pinjam ke jam itu jadinya 6. Kalau jam pinjam ke jam ya seperti pengurangan biasa. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti di sini lamanya kegiatan itu adalah 1 jam lebih 30 menit. Nah, soal yang terakhir ini coba adik-adik kerjakan sendiri ya. Berapa lamanya penggunaan penanak nasi listrik?
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.